Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang wilayah ya. Kalau pertemuan pertama dan kedua kita sudah membicarakan tentang pengertian dan konsep. Pada pertemuan ketiga ini adalah kita membahas perwilayahan. Nah, di sini sudah saya tuliskan materinya. Apa itu perwilayahan? Perwilayahan adalah upaya membagi permukaan bumi menjadi unit teritorial dengan lingkup dan tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya kita melihat dalam tataran teknisnya ya, atau pemanfaatan perwilayahan ini, perwilayahan ini sering kita sebut sebagai regionalisasi. Kenapa di Indonesia misalnya dibagi menjadi 34 provinsi? Kenapa di Sumatera Selatan itu provinsinya lebih luas daripada Bengkulu? Kenapa Sumatera Selatan dibagi menjadi beberapa kabupaten? Nah, itu adalah hasil dari perwilayahan. Jadi pembagian wilayah-wilayah tersebut itu ada metodenya nanti. Nah, nanti di bagian yang ketiga kita akan bahas. Pengertian tadi sudah. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah ketika informasi terkait dengan ruang itu sangat rumit, informasi di dalam ruang kalau kita turun ke lapangan, data itu sangat banyak, sehingga perlu kita sederhanakan. Jadi kepentingan perwilayahan itu adalah menyederhanakan, kemudian menjadikan kajian itu menjadi efektif dan lebih ekonomis. Itu dari kepentingan. Terus kalau kita kaitkan dengan rencana pembangunan nasional. Jadi apa sih kepentingan, apa sih manfaat dari perwilayahan terhadap pembangunan nasional? Kalau kita kaitkan, ada 3 hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi dengan membagi-bagi wilayah yang lebih kecil atau dengan unit-unit yang lebih kecil, itu pemerintah akan tahu apa yang dibutuhkan dalam suatu tempat dan apa yang dibutuhkan di tempat yang lain. Kemudian sekaligus menjadi informasi bagi pemerintah daerah. Saat ini di Indonesia ada yang namanya otonomi daerah. Jadi semua tidak menjadi tanggung jawab pusat, tetapi pusat juga harus berkoordinasi dengan daerah sekaligus memberikan informasi tentang kondisi masing-masing daerah. Yang ketiga, jelas akan tahu ketimpangan pembangunan, mana daerah yang surplus, mana daerah yang kurang, sehingga distribusi pembangunan oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah itu menjadi lebih merata. Nah, metode yang digunakan, ini metodenya, ini yang sebenarnya agak rumit di dalam perwilayahan itu adalah metodenya. Metode perwilayahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode generalisasi. Ini yang paling sederhana ya. Generalisasi, kita melihat konteks-konteks yang paling umum. Ya, konteks yang paling umum. Contohnya apa? Contohnya kalau kita kemarin sudah melihat tentang wilayah berdasarkan konsepnya, konsep wilayah, ada konsep wilayah secara formal. Nah, generalisasi ini paling tepat untuk mengklasifikasikan wilayah secara formal. Kita melihat suatu objek, oh itu gunung. Jadi jelas bahwa itu adalah gunung. Kita lihat hal yang sifatnya umum, bentuknya tinggi menjulang, itulah gunung. Ya, dari kejauhan kelihatan itulah gunung. Meskipun di dalamnya ada objek-objek yang lain, yang misalnya ada perumahan, ada sungai, ada kawasan pertanian, itu cenderung diabaikan. Jadi kita tahunya di sana itu adalah gunung. Daerah pantai atau daerah pesisir, nah itu adalah secara generalisasi, kita melihat hal yang paling umum. Kemudian yang kedua adalah metode delimitasi. Apa itu metode delimitasi? Delimitasi itu adalah dengan membuat batas terluar. Ini kalau kalian dulu pas di kelas 10 sudah belajar tentang penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, ini pasti tahu yang namanya buffering, membuat batasan-batasan terluar sehingga suatu objek dengan objek yang lain itu bisa dikelompokkan. Nah, ini buat buffering, misalnya oh ini kawasan pemukiman, oh ini kawasan pertanian, ini kawasan hutan. Nah, itu diberikan batas-batas. Nah, itu namanya adalah metode delimitasi.
Jadi kita tahu perwilayahan ini dasarnya adalah menggunakan batas-batas terluar dengan melihat ciri-ciri dari masing-masing kelompok-kelompok objek tadi yang berbeda-beda. Kemudian yang paling rumit ini adalah yang ketiga. Metode yang ketiga adalah klasifikasi. Klasifikasi ini dikatakan paling kompleks. Kenapa? Karena dia harus memperhatikan setiap karakter objek yang ada di dalamnya. Contoh, misalnya kenapa sih batas antara Sumatera Selatan di Lampung itu di kawasan Mesuji gitu? Kenapa Mesuji tidak diikutkan di Lampung semua atau di Sumatera Selatan semua? Itu adalah salah satu kajian di sini. Ada banyak pertimbangan yang dimasukkan. Bisa pertimbangan karena unsur sosial, bisa pertimbangan karena unsur fisik, bisa pertimbangan karena unsur kondisi masyarakat misalnya dari sukunya atau dari yang lain. Nah, ini banyak hal yang dipertimbangkan. Sehingga dalam metode klasifikasi ini nanti ada yang bisa dikategorikan menjadi topik tunggal, misalnya ini topik tunggal. Jadi ada yang dia hanya melihat satu topik, misalnya melihat curah hujan sehingga dia bisa menggolongkan wilayah-wilayah berdasarkan tingkat curah hujannya. Nah, itu adalah topik tunggal. Kemudian topik gabungan. Nah, ini topik gabungan bisa menggunakan dua atau lebih. Contohnya adalah tentang iklim. Indonesia punya karakteristik iklim tropik. Itu kan tidak hanya dilihat dari curah hujannya saja, pasti dilihat dari suhu, dilihat dari kelembaban dan lain-lain. Jadi tidak hanya melihat dari satu objek saja. Kemudian yang terakhir adalah topik yang kompleks. Misalnya saya ingin membuat wilayah kelas lahan. Lahan ini adalah lahan yang paling produktif. Lahan ini adalah lahan yang kurang produktif dengan banyak pertimbangan, misalnya dari tingkat kesuburan tanah, keadaan airnya, kondisi iklimnya, kemudian metode penanamannya dan lain-lain. Nah, ini adalah topik yang kompleks. Jadi kelas-kelasnya itu sangat rumit. Nah, ini ternyata untuk membuat perwilayahan itu tidak mudah. Ya, jadi meskipun di sini cuma kita tampilkan dalam 3 bentuk metode, tapi dalam tataran teknisnya di lapangannya itu sangat rumit. Nah, nanti kalian juga bisa mencoba mengamati kira-kira metode apa yang digunakan di dalam klasifikasi wilayah ya, atau pengelompokan wilayah yang ada di tugas nanti yang akan saya sampaikan di Google Classroom. Mungkin untuk pertemuan hari ini tentang perwilayahan saya cukupkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.